Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bagian ketiga dengan judul Menyingkap Misteri Kitab Wahyu, kita akan membahas pasal 4 dan pasal 5 dari kitab Gilyahna atau kitab Wahyu. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam pasal 4 kita mendapati bahwa Nabi Yohanan yang sebelumnya bercakap-cakap dengan Mesias. Maka di dalam pasal 4 ini kelanjutannya dia melihat di alam roh, yaitu sebuah pintu yang terbuka di surga. Ini disebutkan sebuah pintu yang terbuka di surga. Mungkin ada banyak pintu yang di surga, saudara. Dan dia mendengar penjelasan dari Sang Mesias itu tentang apa yang dia harus perbuat selanjutnya. Selanjutnya, saudara-saudara, Nabi Yohanan ini mendengar suara seperti bunyi sangkakala seperti yang dia dengar sebelumnya. Perkataannya adalah, naiklah ke sini atau naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang seharusnya terjadi setelah hal-hal ini. Dan tiba-tiba aku berada di dalam roh. Saudara-saudara yang terkasih, penglihatan ini yang dialami Yohanan ini adalah penglihatan di alam roh. Apa yang dia dengar adalah di alam roh, bukan alam biasa. Dengan demikian, ketika naiklah kemari, itu bukan tubuhnya dan rohnya atau jiwanya Yohanan yang naik ke surga. Bukan, saudara. Sebab darah dan daging tidak beroleh tempat di surga. Jadi semua yang bisa masuk di alam roh, surga, samayim adalah makhluk roh. Oleh karena itu dalam pengangkatan nanti atau Sang Mesias menjemput umatnya pada kedatangannya yang kedua nanti, yang mati dihidupkan kasih tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Itu makhluk roh, saudara, bukan daging seperti kita. Kemudian yang masih hidup dalam sekejap diubah kasih tubuh kemuliaan, tubuh surgawi menjadi makhluk roh. Nah, baru bertemu Sang Mesias yang datang itu, sama-sama makhluk roh. Demikian juga di sini, saudara, yang naik ke surga itu rohnya Yohanan. Dan dipertegas tadi, saudara, dan tiba-tiba aku berada di dalam roh. Nah, inilah, kalau tidak dalam roh itu tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak bisa melihat hal-hal surgawi, tidak bisa melihat apa yang dinyatakan Tuhan, karena alam roh ini miliknya Tuhan. Dan kita yang mau masuk ke alam roh itu sesuai kasih karunia Tuhan. Seperti Yohanan dipanggil rohnya masuk. Berarti Yohanan tetap di Pulau Patmos. Mungkin sedang berdoa atau dia sedang sungguh-sungguh merenungkan kebenaran firman. Rohnya bertemu Tuhan yang roh adanya. Tubuhnya tetap di Pulau Patmos. Inilah, saudara, kalau sudah di alam roh, dia bisa melihat, mendengar hal-hal yang rohani yang manusia biasa tidak melihat atau mungkin tidak mendengarnya juga. Dan ini saya garis bawahi, saudara-saudara, di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 ini, saudara. Dan 2 tentang naiklah kemari itu dipakai para penganut teori pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan besar itu sebagai wakil gereja atau wakil jemaat Tuhan yang di bumi. Jadi naiklah kemari itu ditafsirkan mereka adalah gereja atau jemaat Tuhan. Saudara, itu tidak berdasar kitab suci. Tidak benar itu, saudara. Itu hanya anggapan atau tafsiran. Yang benar adalah naiklah kemari itu rohnya Yohanan. Dan terbukti, saudara-saudara, setelah Yohanan masuk di dalam alam roh, di dalam ayat 2 dan selanjutnya itu saudara bisa melihat, dan tampaklah sebuah takhta di surga, dan dia yang duduk di atas takhta itu.
Luar biasa, saudara. Inilah yang terjadi kalau orang masuk di alam roh. Luar biasa. Mungkin kita nanti pada saatnya juga kalau dikaruniai juga bisa masuk alam roh. Kalau saat ini dalam istilah memperoleh penglihatan. Selanjutnya dia melihat dia yang duduk di atas takhta itu serupa dengan batu yaspis dan sardis. Kemudian ada pelangi di sekeliling takhta itu serupa dengan penampakan jamrud. Luar biasa, ini kemilu semua. Ini penglihatan, saudara. Jadi yang dilihat Yukanan itu ya seperti itu. Dan di sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan yang duduk di atasnya ada 24 tua-tua. Berjubah putih. Nah, kemudian mereka memakai mahkota emas di atas kepalanya. 24 tua-tua, saudara, ini sering ditafsirkan oleh para penafsir kitab Wahyu ini sebagai wakil dari gereja atau jemaat Tuhan yang sudah diangkat itu. Jadi yang menafsirkan bahwa 24 tua-tua yang duduk di atas takhta berpahkota emas, kemudian berjubah putih, ini yang menafsirkan itu sebagai wakil gereja atau jemaat Tuhan itu orang-orang pendukung teori pengangkatan orang percaya sebelum masa kesusahan besar. Dan sesuai kitab suci, saudara, itu tafsiran yang tidak berdasar nats kitab suci. Atau itu penafsiran yang hanya untuk menegakkan teori manusia sendiri, saudara. 24 tua-tua yang berada di depan takhta yang maha kudus itu adalah makhluk surgawi. Itu bisa dipertegas, saudara, dengan data-data yang ada di kitab Henoh. Jadi yang di surga itu tidak hanya malaikat, saudara, istilahnya, tapi ada makhluk-makhluk roh yang lain. Nah, makhluk roh yang lain itu salah satunya adalah tua-tua. Istilahnya tua-tua seperti yang dilihat Yukanan ini. Jadi inilah yang terjadi. Jadi 24 tua itu makhluk surgawi, bukan wakil dari orang-orang kudus atau orang-orang percaya yang diangkat kemudian diambil 24 duduk di takhta. Nah, itu tidak benar, saudara. Tidak sesuai data-data di dalam kitab suci. Selanjutnya Yohanan melihat dari takhta itu keluar kilat dan guntur dan suara-suara. Dan 7 lampu api yang dinyalakan di hadapan takhta itu. Yang dimaksud 7 lampu itu yang dinyalakan di sini adalah menunjuk pada ketujuh roh Elohim atau roh Tuhan. Dan di hadapan takhta itu ada laut kaca yang serupa kristal. Jadi laut kaca serupa kristal. Dikatakan laut berarti itu sangat luas. Kalau Yukanan mengatakan laut kaca itu berarti sangat luas laut itu. Jadi bukan bayangan kita bukan ketika kita membaca ini takhta, kemudian 24 tua itu seperti dalam ruang sidang atau gedung gereja. Bukan, saudara-saudara. Itu dalam alam roh yang terbuka. Sehingga yang dilihat oleh Yukanan berupa laut kaca itu berarti sangat luas. Ya, seperti kita melihat lautan, saudara. Laut itu sangat luas. Dan itu seperti kristal, saudara. Jadi sangat berkilat. Berkilau-kilau, luar biasa, sangat terang, sangat bening. Dan inilah, saudara, yang dilihat. Jadi bayangannya adalah kita mendunia. Lautnya itu sungguh sangat luas. Berarti apa yang dilihat dalam takhta itu juga sangat luas, terbatas, tidak terbatas. Sehingga ada laut di depan takhta dari Yang Maha Kudus. Kemudian dia juga melihat di hadapan takhta itu, apa yang saudara lihat, saudara, itu di sekelilingnya itu ada 4 makhluk hidup yang penuh dengan mata.
baik di depan atau di belakangnya. Disebut makhluk hidup. Ya. Itu juga makhluk surgawi, saudara. Ada yang serupa singa, serupa lembu, serupa muka manusia, dan serupa Raja Wali. Jadi makhluk-makhluk itu adalah makhluk surgawi. Dan luar biasa. Ya. Kemudian keempat makhluk itu masing-masing, saudara, itu memiliki 6 sayap. Kemudian siang dan malam itu terus-menerus dia itu menyatakan atau mengatakan, jadi tanpa istirahat. Nah, ini makhluk surgawi, saudara. Jangan bayangkan makhluk jasmani ini 1 jam aja sudah lelah untuk memuji atau berdoa. Ini makhluk surgawi, saudara, tidak terbatas kemampuannya. Jadi siang malam dia itu selalu mengucapkan hal-hal yang meninggikan nama yang Maha Kudus. Terlihat di situ, saudara, kalau saudara baca di dalam ayat 8, saudara. Apa yang dikatakan keempat makhluk itu terhadap Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi? Demikian. Kudus, kudus, kuduslah Yahweh Elohim penguasa semesta yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Saudara-saudara, kata Yahweh ini ditulis dalam terjemahan ILT, saudara. Kalau Alkitab terbitan LAI, kata Yahweh itu ditulis TUHN, ya, Tuhan huruf besar. Dan kita melihat di sini, saudara, ini ketika dulu kitab itu ditulis, kita melihat Yohanan itu berbahasa Ibrani, saudara. Sehingga jika Tuhan Sang Pencipta itu berbicara kepada Yohanan juga bahasa Ibrani. Jadi ketika Tuhan bicara sama Yohanan di Pulau Patmos bukan bahasa Indonesia, saudara. Bahasa Indonesia mungkin belum sampai ke sana, Pulau Patmos. Jadi bahasanya adalah bahasa yang dimengerti oleh Yohanan, yaitu bahasa Ibrani. Maka yang benar adalah Yahweh, bukan Tuhan. Dan Alkitab LAI juga mengakui di kamus bagian belakang Alkitab itu juga akan tertulis TUHN itu pengganti nama Yahweh. Kemudian di situ dikatakan, saudara-saudara, penguasa semesta yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Itu menunjuk apa, saudara? Itu kata yang sudah ada, yang ada dan yang akan datang itu menunjuk pada kata hakikat Sang Pencipta langit dan bumi. Nah, itu bisa dilihat di dalam kitab Keluaran 3 ayat 14, ketika Elohim, Tuhan menemui Musa untuk diutus membebaskan Bani Israel dari Mesir, dia mengenalkan pada Musa itu apa? Seperti itu, saudara. Hakikatnya yang dalam bahasa Ibraninya adalah Ehyeh Asher Ehyeh. Di dalam kitab LAI itu sebenarnya aku ada, yang aku ada. Tapi di sini ditegaskan, saudara, bahwa ini kata-kata yang menunjukkan hakikat penguasa, sang penguasa, yang artinya Ehyeh Asher Ehyeh adalah aku ada yang aku ada, atau dirincikan seperti ini, saudara. Dia yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Itu pengertian dari Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya adalah Elohim, Tuhan penguasa langit dan bumi yang bernama Yahweh itu kekal dulu, sekarang, selamanya. Kalau dulu mengenalkan kepada Abraham, mengatakan namanya Yahweh, kepada Yisak sama Yahweh, kepada Yakub Yahweh, kemudian kepada Musa di dalam Keluaran 3 ayat 15, Ehyeh Asher Ehyeh, yaitu hakikat Tuhan Sang Pencipta itu mengatakan, namaku Yahweh, Tuhannya Abraham, Tuhannya Yisak, Tuhannya Yakub. Jadi di sini jelas, saudara, bahwa Ehyeh Asher Ehyeh, aku ada yang aku ada, atau yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang, yang menunjuk pada hakikat Sang Pencipta, itu nama dirinya Yahweh, yaitu bahasa Ibrani, saudara.
Nah, nama ini tidak bisa diubah-ubah, diganti-ganti, saudara. Sejak dulu namanya Yahweh, harusnya dalam bahasa Indonesia juga Yahweh, bahasa Arab Yahweh, bahasa Inggris Yahweh, bahasa Latin juga Yahweh. Tapi setan sang penyesat itu menguasai pikiran para terjemah itu, sehingga tiap bahasa menerjemahkan sendiri-sendiri nama sang pencipta ini. Akhirnya orang banyak yang tersesat tapi merasa benar. Oleh sebab itu, saudara, di kitab Wahyu ini sangat jelas. Jadi kitab Wahyu ini sungguh menyingkap apa yang seharusnya dipercayai setiap orang, karena ini adalah kebenaran. Jadi saudara-saudara, 4 makhluk tadi itu menyatakan bahwa Yahweh sang penguasa semesta ini adalah hakikatnya Ehyeh Aser Ehyeh, yaitu yang sudah ada dan yang akan datang. Berarti kekal, saudara-saudara. Luar biasa. Ini didukung ayat-ayat dari kitab Tanak atau Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semua mendukung ini. Yahweh atau Elohim sang pencipta itu kekal, tidak berubah. Haleluya. Selanjutnya Yohanan ini melihat, saudara-saudara, ke-24 tua-tua tadi yang duduk di taktanya masing-masing itu melemparkan mahkotanya di hadapan sang pencipta, yaitu Yahweh tadi, saudara. Kemudian menyembah, dan dia berkata, saudara-saudara, di ayat 11, saudara, "Ya Yahweh, engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendakmu mereka ada dan telah diciptakan." Perhatikan ini, saudara. Apa yang dikatakan ini adalah dikatakan oleh ke-24 tua-tua yang tersungkur di hadapan Yahweh Elohim sang pencipta. Dengan demikian 24 tua-tua ini sudah diteguhkan lagi. Itu bukan wakil gereja atau bukan jemaat Tuhan yang diangkat, saudara. Itu adalah makhluk-makhluk surgawi yang ada sejak semula ada. Itu selalu sujud di depan Yahweh Elohim. Dan luar biasa, saudara-saudara, situ meneguhkan bahwa hanya Elohim sang pencipta langit dan bumi bernama Yahweh itu yang menciptakan segala sesuatu, bukan yang lain. Itu yang menciptakan. Sudah di dalam kitab Alkitab bahasa Indonesia itu kata Yahweh itu juga dikira Tuhan besar, Tuhan. Itu juga nggak benar, saudara. Apakah namanya sang pencipta itu Tuhan? Nah, kalau orang katakan siapa Tuhan yang menciptakan, namanya Tuhan. Siapa Allah yang menciptakan, namanya Tuhan. Itu juga nggak benar, saudara. Jadi bingung kan? Karena itu tafsiran atau penterjemahnya yang salah, saudara. Harusnya Yahweh nama diri tetap Yahweh, jadi tidak membingungkan orang-orang, dan itu menyesatkan. Tanggung jawab sang penerjemah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini intinya di pasal 4. Jadi jelas sekali di sini kepribadian, hakikat sang pencipta dinyatakan. Dan Yohanan ini sebagai saksi di alam roh, dia melihat, mendengar apa yang terjadi, dan itu bagi manusia biasa, oh tidak mungkin, mustahil. Tapi ini mungkin karena ada di alam roh. Luar biasa, saudara-saudara. Dan di dalam pasal 5, saudara-saudara, itu menunjuk pada persiapan pembukaan meterai di akhir zaman. Di situ ditunjukkan bahwa di sebelah kanan dia yang duduk di atas takhta itu ada sebuah kitab. Kitab itu termeterai, berarti tidak bisa dibuka kalau meterainya tidak diambil dulu, saudara. Dan di situ ditegaskan tidak ada yang di surga, makhluk surga, yang di bumi, di bawah bumi, atau dimanapun itu bisa membuka kitab yang termeterai itu. Nah, kemudian saudara-saudara,
di dalam ayat 5 dari pasal 5 ini ditunjukkan bahwa hanya satu yang bisa membuka kitab yang termeterai itu, ditegaskan, yaitu singa yang berasal dari suku Yehuda, tunas David atau tunas Daud. Nah, ini berarti menunjuk pada Sang Mesias yang sudah mati, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari para orang mati, hidup kekal, tidak mati lagi, menjadi makhluk rohani. Jadi Mesias yang sudah dikubur tadi setelah bangkit itu menjadi makhluk rohani, sehingga dia dapat menembus ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sewaktu-waktu dia berada di tempatnya murid Petrus, berikutnya di murid yang lain, itu yang terjadi. Kemudian dia bisa menampakkan diri, bisa menghilang, bisa membuat orang tidak bisa memandang dia, mengenal dia, karena dia mengambil rupa yang berbeda. Itulah makhluk rohani. Kemudian dia naik ke surga. Dan disinilah saudara, kitab Wahyu ini menyingkapkan bahwa Mesias yang sudah mati dan dibangkitkan itu kekal sebagai makhluk rohani, ada di dalam surga, dan sekarang dia satu-satunya yang bisa membuka kitab termeterai itu, saudara-saudara. Disebut juga itu sebagai anak domba. Oleh sebab itu, nyanyian baru bergema di surga, saudara-saudara, dengan ada penunjukan bahwa yang bisa membuka hanya Mesias, tunas Daud itu. Semua bersukacita, makhluk-makhluk yang ada di surga. Kemudian di dalam ayat 9 ada nyanyian baru karena sukacitanya mereka, makhluk surgawi ini, saudara. Karena ada yang akan bisa membuka kitab termeterai itu. Pujiannya seperti ini, saudara. Layaklah engkau untuk mengambil kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau sudah disembelih, dan dengan darahmu engkau sudah membeli kami bagi Elohim dari setiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah menjadikan kami raja-raja dan imam-imam bagi Elohim kami, dan kami akan memerintah di atas bumi. Luar biasa, ini yang terjadi, saudara-saudara. Dan puji syukur bahwa kita sekarang disingkapkan bahwa Mesias yang kita percayai, yang menyelamatkan kita, menebus, membeli kita, menjadi miliknya, menyucikan kita dengan darahnya, itu ada di surga dan siap bertemu kita yang bertekun sampai kesudahannya hidup dalam kebenarannya. Seperti di sini, saudara. Itulah inti dari pasal 4 dan 5 dari kitab Gilyahna, kitab Wahyu ini.